Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jamaah. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah juga sehat. Dan hari ini kita kedatangan jamaah dari Curug Serang, Banten. Tepuk tangan dulu dong. Makasih banyak udah mampir ke Islam Itu Indah dan juga buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai hari ini dengan tema kita pagi hari ini, kita melihat dulu sebuah video tayangan viral. Wah, sempet nih kemarin viral ya, tentang pesepeda cekcok dengan ojek online. Wah, seperti apa tayangannya? Yuk kita simak sama-sama, ini dia beritanya. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan remaja pesepeda terlibat adu mulut dengan seorang pengemudi ojek online. Terlihat dalam video yang beredar luas jika pesepeda sedang membuat konten di jalur sepeda. Ia tampak melintangkan sepedanya. Namun entah mengapa seorang pengendara sepeda motor yang beratribut ojek online ingin masuk ke jalur sepeda. Merasa tak terima dihalangi, sang pengemudi ojol itu pun memarahi remaja pesepeda. Ia pun terpancing emosi hingga cekcok dan nyaris memukul pesepeda. Wah, itu sih kalau kita lihat-lihat yang nggak bener malah yang naik motor mentang-mentang badannya gede. Kenapa, Bu? Lagian Bapak itu yang salah loh Pak. Iya, Udah tahu jalan bersepeda. Apa malah dia yang marah-marah. Udah bener adek itu loh Pak. Iya, udah pukul aja Bu orangnya. Gak gitu ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Emang kadang-kadang orang tuh suka gitu ngelihat, merasa dirinya lebih besar, lebih tua. Terus menyalahkan orang-orang yang lebih muda atau mungkin lebih kecil badannya gitu ya Bu ya. Sebel aja Mas. Udah tahu salah, masih aja ngeyel. Oh iya tuh, ngeyel. Pak, ngeyel Pak. Jadi gini aja. Gimana? Ibu kita silakan duduk dulu ya. Oh, iya. Takut saya yang dimarahi juga. Iya, ini duduk sendiri. Tepuk tangan dulu buat ibu Tepuk ya. tangan dong buat ibunya. Ini Masya Nah Allah. buat kita semua ini pembelajaran penting buat kita. Sehebat apapun, sekuat apapun, mungkin kita merasa benar, tapi pada posisi ini orang akan hilang akalnya ketika dia marah. Betul. Jangan pernah emosi. Karena ingat, sesuatu itu terjadi bukan karena apa ya, kayak anak kecil ini. Iya. Dia merasa benar, Oh. makanya dia berusaha mempertahankan dirinya. Tapi tunggu dulu, buat kita semua Masya Allah Tabarakallah, buat lagi nonton di rumah, jangan pernah merasa lebih hebat, Masya Allah. menang sendiri. Karena bisa jadi atas apa yang kita lakukan, justru itu bisa, mohon maaf ya, bisa Iya. jadi ojek online juga. Saya tidak belain juga ya Bu ya. Iya. Jangan sampai juga mungkin dia buru-buru, kejar Betul. waktu. Mungkin sudah ditunggu kliennya. Iya Masya Allah. Bapak tanning Pak. Agak gelapan dikit. Maaf, coba jamaah kasih lihat gambarnya coba sini. Ini ada sisa sahur tuh. Tadi tuh masih ada di sini, bersihin dulu. Ya, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ya Allah, pada duduk. Sisa sahur. Jamaah. Masya Allah ya. Dan sekarang nih memang kadang-kadang nih manusia nih aneh-aneh. Kalau kita lihat sosial media zaman sekarang ini rame banget, banyak banget orang yang jualan. Betul apa betul? Ada juga yang joget-joget doang, terus followersnya banyak. Ada juga yang cemong-cemongin muka pakai lumpur. Dan ada lagi nih yang kita paling takut di malam Jumat paling banyak nongolnya. Apa sih? Ngecek hodam katanya. Ada hodamnya enggak? Coba sebutin nama, ada hodamnya enggak? Ih, nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Denger aja merinding. Yuk kita bahas dulu hari ini ya. Tema kita luar biasa, temanya adalah cek hodam emangnya boleh? Boleh enggak Bu? Boleh. Oh iya, ada yang bilang boleh. Coba kita lihat dulu ya. Coba kita cek dulu, ada berita juga nih tentang viral ya. Cek hodam di medsos bisa picu kecemasan dan juga rasa takut. Ini di tayangannya. Viral cek hodam di medsos, bisa picu kecemasan dan rasa takut. Cek hodam menjadi viral lantaran ada konten kreator yang berusaha menerawang melalui live video. Ramainya hal tersebut ditanggapi dosen Fakultas Agama Islam, FAI, UM Surabaya M. Febrianto Firman Wijaya.
Pria yang kerap disapa Rian ini menjelaskan istilah khodam yang lebih dikenal dalam konteks mistis dan spiritual. Nah ini Ustadz Syam, gimana nih Ustadz Syam nih Ini zaman bayar sekarang? loh ini. Bayar. Berbayar. Kita Berbayar. harus kasih mawar dulu baru bisa Iya. diiniin. Terus tinggal sebutin Haji Syamsuddin Nur. Kosong. Coba Ustadz Syam nih menyikapi hal ini sebenarnya bagaimana? Boleh gak sih kita ngecek-ngecek hodam kayak gini nih? Mohon izin sebenarnya penjelasannya. Tafadhol Ustadz Syam, Baik. tepuk tangan buat Ustadz Saudara Syam. tabe guru kami Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Az-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, kalau cek-cek khodam seperti tayangan tadi bisa dengan sebut nama saja kemudian bisa tahu gitu, subhanallah, di Terawang. Maka dikatakan jin bisa mengenali jin yang lainnya. Jadi sesama jin mereka saling kenal mengenal. Tapi kalau dikatakan tidak semua jin bisa sesakti itu, subhanallah. Bahkan jin bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat jin. Pada dasarnya fitrahnya jin bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Tapi sesama jin mereka bisa saling melihat. Lalu subhanallah ditanyakan kembali, sebenarnya khodam itu apa sih? Saya alhamdulillah 2 tahun belakangan saya ada khodam, tapi sudah berhenti. Punya khodam Ustadz Syam? Iya, khodamnya dari istri Mas Fadli juga yang ngenalin ke Waduh, Jihan waktu itu. yang bener. Iya, datang ke rumah cuma setahun berhenti, subhanallah. Apa itu khodamnya? Khodam artinya pembantu. ART, asisten rumah tangga. Khodam artinya pelayan, khodam artinya pembantu ataupun pengawal. Makanya disebut ada ya, guru kita Ustadz Maulana baru pulang haji, di sana itu ada namanya Khodimul Haramaini Syarifain, pelayannya 2 Haramus Syarifain. Siapa itu? Raja Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Kenapa disebut? Karena dia pelayannya 2 tanah suci ini, 2 Masjidil Haram ini, Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Artinya adalah pelayan ataupun pengawal. Maka itulah yang disebut dengan khodam. Ada orang pelayannya, pembantunya, ART-nya, pengawalnya dari bangsa manusia. Tapi ada orang subhanallah sengaja mengundang daripada pengawalnya, pembantunya, asistennya dari bangsa selain manusia. Dan ini sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, dari sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Bagaimana kita menyikapinya? Nanti insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita. Namun untuk mengawali pertemuan kita di pagi hari yang mulia ini, kita tahu dulu khodam itu apa? Khodam itu artinya pelayan. Baik itu dari bangsa manusia ataupun ada. dari bangsa jin, ada juga dari bangsa binatang. Karena ada kan yang misalnya yang melindungi rumahnya dari binatang. Oh iya benar, dia menjaga rumah. Ada ya. juga sekarang yang paling modern dari bangsa robot. Oh iya benar. CCTV. Iya benar. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Oke, sebelumnya kita harus paham dulu sebelum kita bahas tadi masalah khodam. Khodam sebenarnya itu apa? Khodam itu sebenarnya adalah kayak pelayan ya, atau mungkin membantu gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Yang mungkin masih penasaran nih tentang khodam ini. Ada cerita orang yang tadi bicara masalah bagaimana dengan cek khodam dengan nama saja di sosial media. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti apakah orang ini serius, apakah orang ini bercanda, tapi yang jelas apakah hal-hal ini bisa menjadi salah satu bentuk syirik kepada Allah. Nah dan ini merugikan kita, coba kita panggil guru kita Ustadz Ahmad Bani Hashim. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Ustadz Bani, izin Ustadz Bani. Serugi apa nih kalau kita sampai nauzubillah min zalik percaya hal-hal seperti itu. Terus apakah benar khodam ini bisa meramal Ustadz? Mohon izin penjelasannya. Mohon izin silakan. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertanya-tanya kepada orang yang meramal, dia bisa menentukan ini khodamnya si Anu bisa begini begitu. Hati-hati jangan sampai itu masuk dalam kategori perbuatan syirik, yaitu bertanya kepada, mohon maaf dalam tanda kutip, orang pintar atau dukun. Ada hadisnya riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alahu, barang siapa yang datang kepada orang pintar, kepada dukun yang tukang ramal, lalu dia bertanya tentang satu hal, maka sholatnya la tuqbal lahu sholatu arba'ina lailatan. Sholatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Apa mana tidak diterima ini? Tidak diterima ini kata Imam Nawawi maksudnya pahalanya enggak ada, tapi tetap kewajibannya gugur. Jadi bukan berarti Ustadz saya kayaknya enggak perlu sholat deh. Kenapa? Kemarin udah tanggung nanya khodam. Ah, salah itu, double dosanya dia. Sudahlah kewajibannya dia tidak gugur, kemudian melakukan perbuatan dosa. Jadi dia tetap sholat meskipun sholatnya tidak ada pahalanya. Dan itu rugi, nauzubillah min dzalik. Kenapa sholatnya tidak diterima Ustadz? Pertama kata Al-Mubarakfuri, sholat itu adalah inti dari ibadah kita semua ini. Itu adalah sholat. Dan dia merupakan ibadah badan yang paling utama. Artinya sebetulnya kata Al-Mubarakfuri itu, kalau sholatnya tidak diterima apalagi amal-amal yang lain tuh. Masya Allah, cuman gara-gara nanya-nanya iseng doang itu. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan. Yang kedua, kenapa sholat? Karena dalam sholat ada ikrar itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dia nyembahnya Allah, minta tolongnya sama khodam. Boleh gak minta tolong sama khodam? Boleh, tadi kata Ustadz Syam, khodamnya baru setahun berhenti. Boleh ya. Tapi kalau khodamnya dari bangsa jin, hati-hati. Itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya itu bisa Nah, hilang. tapi tadi benar ibu yang di atas pas bilang, boleh nggak Pak kita piara khodam? Boleh. Boleh. Karena khodamnya buat bantuin di rumah. Tapi jangan lupa digaji. Iya, belum digaji. Allah alam bisawab. Makasih banyak Ustadz Bani, tepuk tangan buat Ustadz Bani. Jazakallah khairan katsiran. Coba sekarang saya mau minta jamaah untuk bacain pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Ibu boleh maju ke depan Bu. Ah, sini Bu. Coba nih kita kasih mic. Nah, Ibu, izin Bu, bacain yang ini nih Bu nih. Nih dari pertanyaannya Instagram dari @raditya.maulvi. Coba Bu silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakek saya kan masih nyimpen keris dan jimat lainnya. Peninggalan yang sebelumnya. Kalau saya udah nyimpen cincin lama buat calon saya, nanti termasuk syirik enggak ya Ustadz? Kan selama sama saya barang yang udah lama, tapi bedanya punya saya belum ada yang mau aja sih Ustadz. Oh gitu. Coba kita tanya Ustadz Maulana. Ini ada perbedaan. Yang satu keris pusaka, yang satu dia beli cincin buat calon pasangannya. Itu namanya tabungan. Bedakan tabungan, bedakan investasi. Itu namanya investasi Bu. Apa-apa? Investasi. Investasi. Aku ngomong apa tadi? Investasi. Tapi Iya. kalau ini yang jelas, mohon maaf, ini kembali keyakinan kita. Keyakinan kita. Keyakinan kita, bukan Jangan- kina. Keyakinan kita. Keyakinan kita. Jangan sampai justru merusak syahadat. Nih, buat jamaah di rumah, Oh, iya. jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas tentang bagaimana itu kodam. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Jangan sampai rusak syahadat kita. Oh nauzubillah. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Jadi berapa cincin? Oh, kan pertanyaan dari sosmed. Sosmed.